Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmatul Jannah, kelas PMHB, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang akidah akhlak. Akidah berasal dari kata bahasa Arab yang diambil dari kata dasar aqada, yaqidu, al-qadan, akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Artinya sesuatu yang menjadi tempat hati, yang mana hati terikat kepadanya. Setelah berbentuk akidah, maka maknanya menjadi keyakinan. Adapun pengertian akidah secara istilah, perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, serta tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang diidentifikasikan dengan kata al-'adah yang memiliki arti kebiasaan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa manusia yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Akhlak juga memiliki keterkaitan dengan pendidikan moral. Akhlak adalah suatu perbuatan yang telah dibiasakan sehingga perbuatan tersebut muncul tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Kesatuan akidah semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Manusia sejak masa azali telah diminta kesaksiannya tentang siapa Tuhan mereka. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia, beliau membawa serta akidah ketauhidan itu. Akidah tauhid ini beliau ajarkan kepada anak cucunya sampai turun-temurun. Ketika Nabi Adam wafat, di antara cucu beliau terdapat beberapa orang yang menyimpan dari akidah ini karena godaan syaitan. Dari penyimpangan akidah inilah kelak lahir kepercayaan-kepercayaan yang sesat dan menyimpang dari agama yang benar. Jumlah mereka yang tersesat itu dari hari ke hari semakin bertambah, sedangkan akidahnya pun semakin jauh dari sumbernya yang asli. Untuk mengembalikan akidah yang sesat itu, Allah mengutus seorang Rasul yang dipilihnya dari kalangan anak cucu Adam dengan membawa akidah tauhid pula. Rasul baru ini lalu menyampaikan ajaran untuk masuk kembali ke dalam agama Islam yang dulu dibawa oleh Nabi Adam. Umat manusia pun yang waktu itu jumlahnya belum begitu banyak, sebagian kembali kepada akidah tauhidnya. Namun ada pula yang telah berpegang pada akidahnya yang telah sesat itu. Ibarat domba-domba, saat mereka diawasi dan diasuh oleh pengalamnya, mereka tenang dan tertib. Namun begitu pengembalanya pergi, serta merta domba-domba itu pun berpencaran dan tidak jarang menjadi tersesat dan hilang. Begitulah pada saat Rasul sesudah Nabi Adam itu dipanggil menghadap Allah untuk selama-lamanya. Sebagian dari umatnya ada yang menyimpan dari akidah yang diajarkannya, sementara itu jumlah manusia pun terus bertambah daripada waktu ke waktu. Pada saat kesesatan itu sudah demikian nyata, Allah mengutus lagi seorang Rasul untuk mengembalikan anak cucu Adam itu pada akidahnya yang benar. Bila sudah demikian, Allah pun mengutus pula seorang Rasul dengan membawa ajaran yang sama. Begitulah seterusnya. Nabi dan Rasul silih berganti datang dan pergi. Nabi Adam wafat, tampil Nabi Idris. Nabi Idris wafat, datang Nabi Nuh. Nabi Nuh wafat, diutus pula Nabi Shalih, dan seterusnya. Bersambung panjang membentuk garis vertikal dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Adapun anak cucu Adam yang menyimpan dari akidah yang benar, membentuk cabang dan ranting-ranting yang terus berkembang menjadi beribu-ribu agama dan kepercayaan yang sesat. Tidak semua Rasul yang diutus Allah itu mendapat sambutan yang baik dari umatnya. Hampir seluruhnya mendapat tantang dari umatnya. Dan bahkan ada pula yang diusir dari negerinya, lalu disiksa dan dibunuh. Sekalipun demikian, selalu ada pengikutnya yang melanjutkan ajaran para Rasul itu. Dengan demikian, akidah tauhid merupakan akidah yang satu yang merentang panjang dari Adam hingga Nabi Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan kesatuan akidah dalam sejarah umat manusia ini. Akidah
erat hubungannya dengan akhlak, karena akhlak tersarikan dari akidah dan pancaran dirinya. Oleh karena itu, jika seseorang berakidah dengan benar, maka akhlaknya pun akan baik, dan begitupun sebaliknya, jika akidah salah, maka akhlaknya pun ikut salah. Adapun cara menyikapi perbedaan beragama agar tercipta hidup rukun dan damai, yaitu pertama, menjaga toleransi, dua, menjunjung tinggi sikap humanisme, ketiga, menghindari sikap etnosentrisme, keempat, menghindari rasisme, dan kelima, menghargai pendapat orang lain. Ayat Al-Quran tentang akhlak dan akidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, yaitu pengertian akidah dan akhlak. Kedua adalah akidah dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ketiga adalah hubungan akidah dan akhlak. Keempat adalah menyikapi keberagaman, menyikapi perbedaan beragama. Kelima adalah ayat Al-Quran dari ayat Al-Quran tentang akidah dan akhlak. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.